Bayangkan sebuah waktu, bukan pagi, bukan siang, bukan malam. Sebuah waktu yang tidak lagi mengikuti perputaran dunia seperti yang kita kenal hari ini. Waktu itu adalah hari yang telah lama dijanjikan, hari yang selalu disebut namun sering dilupakan. Hari ketika seluruh kehidupan dunia berakhir dan kehidupan yang sesungguhnya dimulai. Di saat itu tiba, tidak ada satupun makhluk yang bisa menghindar. Tidak ada teknologi, tidak ada kekuatan, tidak ada kecerdasan yang mampu menunda atau melarikan diri. Semua yang hidup akan menghadapi momen yang sama. Manusia dari seluruh zaman, dari generasi pertama hingga generasi terakhir, dikumpulkan dalam satu tempat yang luas tak terbayangkan. Tempat itu bukan seperti padang biasa. Tidak ada pohon untuk berteduh, tidak ada bangunan untuk berlindung, tidak ada suara selain desahan nafas penuh kecemasan. Langit yang dulu biru dan menenangkan, kini berubah menjadi pemandangan yang asing dan menakutkan. Warna-warnanya tidak lagi indah, melainkan menggambarkan kedahsyatan yang belum pernah dilihat mata manusia. Matahari terasa begitu dekat, panasnya menembus hingga ke dalam jiwa, membuat manusia diliputi rasa gelisah yang luar biasa. Di tengah lautan manusia itu, setiap orang berdiri dengan keadaan yang berbeda-beda. Ada yang wajahnya bersinar penuh harap, ada yang pucat karena ketakutan, dan ada pula yang tertunduk dalam penyesalan yang mendalam. Tidak ada lagi perbedaan status. Orang yang dulu kaya raya, kini berdiri sama seperti yang miskin. Pemimpin yang dahulu disegani, kini tidak memiliki kuasa sedikit pun. Mereka yang dulu merasa kuat, kini lemah dan tak berdaya. Semua gelar, semua kebanggaan dunia, lenyap tanpa arti. Yang tersisa hanyalah satu hal. Apa yang pernah mereka lakukan selama hidup di dunia. Di antara kerumunan itu, terdengar bisikan-bisikan hati, ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Bagaimana nasibku nanti? Apakah aku selamat atau justru celaka? Setiap orang mulai mengingat kembali kehidupannya. Detik demi detik, kesempatan demi kesempatan yang dulu pernah mereka miliki. Ada yang menyesal karena terlalu sibuk mengejar dunia hingga melupakan ibadah. Ada yang menyesal karena meremehkan kebaikan kecil yang ternyata sangat berarti di hari itu. Dan ada pula yang berharap semoga amal yang sedikit itu cukup untuk menyelamatkannya. Suasana menjadi semakin tegang karena semua orang tahu ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ini adalah awal dari sebuah keputusan besar yang tidak bisa diubah lagi. Tidak ada kesempatan untuk kembali ke dunia. Tidak ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Tidak ada waktu tambahan. Semuanya telah selesai. Lalu, dalam keheningan yang mencekam itu, sebuah ketetapan mulai berlaku. Manusia tidak lagi berdiri sebagai satu kelompok besar. Mereka mulai dipisahkan, perlahan namun pasti, menuju golongan masing-masing. Inilah awal dari pembagian besar yang akan menentukan segalanya. Sebuah pembagian yang bukan berdasarkan harta, bukan berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan popularitas, tetapi berdasarkan iman dan amal. Di titik inilah, kisah besar dalam surah Al-Waqiah benar-benar dimulai. Sebuah kisah tentang 3 golongan manusia yang nasibnya sangat berbeda. Dan tanpa kita sadari, kita semua sedang berjalan menuju salah satunya. Lalu, tanpa aba-aba, semuanya dimulai. Sebuah getaran halus terasa di bawah kaki manusia. Awalnya kecil, hampir tak disadari,
namun dalam sekejap berubah menjadi guncangan yang dahsyat. Bumi yang selama ini terasa kokoh dan stabil, tiba-tiba bergetar hebat seolah kehilangan keseimbangannya. Retakan-retakan mulai muncul di permukaannya. Suara gemuruh terdengar dari segala arah, menggema begitu keras, membuat jantung berdegup tak terkendali. Manusia saling berpandangan, wajah mereka penuh kebingungan dan ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Namun tidak ada yang mampu menjawab. Guncangan itu semakin kuat. Bumi bergelombang seperti lautan yang mengamuk. Gunung-gunung yang selama ini berdiri megah, yang dianggap sebagai simbol kekuatan dan keabadian, mulai runtuh. Bukan hanya runtuh, tetapi hancur. Menjadi serpihan-serpihan kecil, lalu berubah menjadi debu halus yang berterbangan di udara. Angin membawa debu itu ke segala penjuru, menutupi pandangan, menciptakan suasana yang begitu mencekam. Langit yang dahulu terlihat luas dan indah, kini berubah drastis. Warnanya tidak lagi biru, melainkan menjadi gelap, kemerahan, seolah terbakar. Awan-awan berputar dengan liar, dan suara dentuman terdengar silih berganti. Seakan-akan seluruh alam semesta sedang berteriak, mengumumkan bahwa sesuatu yang sangat besar sedang terjadi. Di tengah kekacauan yang semakin memuncak itu, manusia mulai kehilangan arah. Mereka berlari tanpa tujuan, mencari perlindungan, namun tidak menemukan apapun. Seorang anak berteriak memanggil ibunya. Seorang ayah mencoba melindungi keluarganya, namun semua terasa sia-sia. Karena pada saat itu, setiap orang mulai sibuk dengan dirinya sendiri. Ikatan yang selama ini terasa begitu kuat, perlahan mulai terlepas. Persahabatan, keluarga, bahkan cinta tidak lagi menjadi prioritas. Yang ada hanyalah satu perasaan yang mendominasi: ketakutan akan nasib sendiri. Dalam kepanikan itu, hati manusia mulai berbicara lebih jujur daripada sebelumnya. Semua kesombongan runtuh, semua keangkuhan hilang. Mereka yang dulu merasa tidak butuh Tuhan, kini memanggilnya dalam hati. Mereka yang dulu menunda-nunda ibadah, kini berharap bisa kembali walaupun hanya sesaat. Namun harapan itu perlahan berubah menjadi kesadaran yang menyakitkan. Bahwa waktu telah habis. Tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki. Tidak ada lagi ruang untuk menyesal dengan tindakan. Semua yang tersisa hanyalah penyesalan tanpa daya. Di tengah kekacauan yang semakin memuncak itu, sebuah perasaan aneh mulai menyelimuti manusia. Seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Sesuatu yang lebih besar dari semua ini. Sesuatu yang akan menentukan segalanya. Dan benar saja, di balik kehancuran alam yang luar biasa itu, ada sebuah proses yang sedang berlangsung. Sebuah proses yang tidak terlihat oleh mata, namun bisa dirasakan oleh hati. Proses penentuan. Kemana setiap manusia akan pergi. Langkah kaki mereka terasa berat, seolah ada kekuatan tak terlihat yang mulai menarik mereka. Perlahan, tanpa disadari, barisan manusia mulai berubah. Tidak lagi acak seperti sebelumnya. Mereka mulai terarah, namun arah itu berbeda-beda. Ada yang merasa ditarik ke satu sisi dengan perasaan yang sedikit lebih tenang. Ada yang terseret ke arah lain dengan ketakutan yang semakin menjadi-jadi. Dan ada pula segelintir manusia yang justru bergerak dengan penuh keyakinan, seolah mereka tahu kemana mereka akan menuju. Di titik inilah ketegangan semakin meningkat, karena manusia mulai menyadari satu hal yang mengerikan,
bahwa mereka tidak lagi bebas menentukan jalan. Pilihan itu telah ditentukan oleh apa yang mereka lakukan di masa lalu. Detik-detik yang terasa begitu panjang itu menjadi saksi perubahan besar dalam kehidupan manusia. Dan tanpa ada yang bisa menghentikan, mereka sedang digiring menuju takdir masing-masing. Sebuah takdir yang akan membuka babak baru yang jauh lebih menentukan dan jauh lebih mengerikan dari semua yang telah mereka saksikan sejauh ini. Karena setelah ini, bukan lagi sekedar ketakutan, tetapi kenyataan yang tidak bisa dihindari. Perlahan namun pasti, kerumunan manusia yang sebelumnya tak beraturan kini mulai berubah. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang mengatur semuanya. Barisan-barisan mulai terbentuk. Tidak ada komando, tidak ada suara yang memberi instruksi, namun setiap jiwa seperti tahu kemana ia harus melangkah. Langkah kaki mereka bergerak, bukan karena keinginan, melainkan karena dorongan yang tidak bisa ditolak. Di titik inilah, suasana berubah menjadi jauh lebih mencekam. Karena manusia mulai menyadari mereka tidak lagi berjalan bersama semua orang. Mereka mulai dipisahkan. Awalnya hanya terasa seperti perbedaan arah, namun lama-kelamaan menjadi pemisahan yang nyata. Ada sekelompok orang yang bergerak ke satu sisi. Wajah mereka tampak lebih tenang meski masih diselimuti kecemasan. Di sisi lain, ada kelompok yang terseret dengan langkah berat. Wajah mereka dipenuhi ketakutan yang semakin dalam. Dan di antara semua itu, ada sekelompok kecil manusia yang berjalan dengan cara yang berbeda. Langkah mereka ringan, wajah mereka bersinar, dan hati mereka terasa lebih tenang dibanding yang lain. Melihat itu, hati manusia mulai bergejolak. Kenapa mereka berbeda? Apa yang membuat mereka begitu tenang di saat seperti ini? Pertanyaan-pertanyaan itu menggema di dalam pikiran, namun tidak ada yang mampu menjawab dengan pasti. Ketegangan semakin meningkat, karena kini bukan hanya tentang kehancuran dunia, tetapi tentang nasib setiap jiwa. Tiba-tiba, setiap orang mulai merasakan sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Seolah-olah seluruh kehidupan mereka diputar kembali. Dalam sekejap, kenangan demi kenangan muncul tanpa bisa dihentikan. Perbuatan baik yang pernah dilakukan, senyuman yang pernah diberikan, sedekah yang pernah disembunyikan. Namun di saat yang sama, kesalahan demi kesalahan juga muncul. Dosa yang pernah diremehkan, ucapan yang pernah menyakiti, kesempatan yang pernah diabaikan. Semuanya terlihat begitu jelas. Tidak ada yang bisa disembunyikan, tidak ada yang bisa dihapus. Di tengah arus kenangan itu, hati manusia semakin gelisah. Mereka mulai menyadari bahwa apa yang sedang terjadi sekarang bukanlah sesuatu yang tiba-tiba. Ini adalah hasil dari perjalanan panjang yang mereka jalani sendiri di dunia yang dulu terasa begitu singkat. Di sisi kanan, sekelompok manusia mulai merasakan ketenangan yang perlahan tumbuh. Meski mereka tidak sepenuhnya bebas dari rasa takut, namun ada harapan yang menyelimuti hati mereka. Seolah-olah ada sesuatu yang menenangkan mereka dari dalam. Namun di sisi kiri, keadaan jauh berbeda. Rasa takut berubah menjadi panik. Penyesalan mulai menghantui dan semakin kuat seiring waktu berjalan. Seandainya dulu aku lebih banyak berbuat baik, seandainya aku tidak mengabaikan peringatan. Namun kata seandainya tidak lagi memiliki arti, karena waktu untuk memperbaiki telah lama berlalu. Dan kemudian perhatian manusia tertuju pada kelompok ketiga. Kelompok yang jumlahnya tidak banyak, namun paling mencolok. Mereka adalah orang-orang yang berjalan dengan keyakinan penuh. Tidak ada kepanikan di wajah mereka, tidak ada kegelisahan di langkah mereka. Seolah-olah mereka sudah mengetahui akhir dari perjalanan ini. Inilah mereka,
golongan yang paling dekat dengan Allah. Mereka yang di dunia selalu bersegera dalam kebaikan. Mereka yang tidak menunda ibadah, tidak meremehkan dosa, dan tidak terlena oleh dunia. Melihat mereka, hati sebagian manusia bergetar. Ada rasa iri, ada rasa kagum, dan ada penyesalan yang begitu dalam. Kenapa aku tidak seperti mereka? Namun sekali lagi, pertanyaan itu tidak akan mengubah apapun. Karena sekarang, setiap orang sedang berjalan menuju hasil dari pilihan mereka sendiri. Ketegangan mencapai titik yang semakin tinggi, karena jarak antara ketiga golongan itu semakin jelas. Tidak ada lagi kemungkinan untuk berpindah. Tidak ada lagi kesempatan kedua. Langkah demi langkah, mereka semakin mendekati sesuatu yang belum mereka lihat, namun sudah bisa mereka rasakan. Sebuah tempat yang akan menentukan kebahagiaan atau penderitaan untuk selama-lamanya. Dan di saat itulah, setiap detik terasa begitu berat, setiap nafas terasa penuh tekanan, karena semua orang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya akan menjadi penentu akhir dari segalanya. Dan akhirnya, saat yang paling menentukan itu tiba. Langkah demi langkah yang sebelumnya terasa berat, kini berhenti. Seluruh manusia terdiam, seolah waktu ikut berhenti bersama mereka. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, hanya detak jantung yang terasa begitu keras di dalam dada masing-masing. Inilah titik di mana semua perjalanan hidup, semua pilihan, semua amal akan diperlihatkan hasilnya. Tiba-tiba, suasana yang sunyi itu pecah. Sebuah ketetapan agung mulai berlaku. Bukan dengan suara yang biasa, tetapi dengan kekuatan yang mengguncangkan jiwa. Setiap manusia dipanggil, bukan dengan nama yang mereka banggakan di dunia, bukan dengan gelar atau kedudukan, tetapi dengan catatan amal mereka. Di saat itu, tidak ada yang bisa berpura-pura, tidak ada yang bisa bersembunyi, segalanya menjadi nyata. Golongan pertama, mereka yang berada di sebelah kanan, wajah-wajah mereka yang sebelumnya penuh harap, perlahan berubah menjadi cahaya kebahagiaan. Tangan mereka menerima catatan amal dengan penuh rasa syukur. Begitu mereka melihat isi catatan itu, air mata jatuh, bukan karena takut, tetapi karena bahagia yang tak terlukiskan. Semua kebaikan yang dulu mereka lakukan, yang mungkin mereka anggap kecil, yang bahkan mungkin sudah mereka lupakan, ternyata tercatat dengan sempurna. Tidak ada yang terlewat, dan balasan yang mereka terima jauh lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Di hadapan mereka terbentang kenikmatan yang luar biasa. Taman-taman yang hijau, sungai-sungai yang mengalir jernih, udara yang menenangkan. Tidak ada rasa sakit, tidak ada kesedihan, tidak ada ketakutan. Hanya kebahagiaan yang abadi. Namun, di sisi lain, golongan kiri menghadapi kenyataan yang sangat berbeda. Saat catatan amal mereka diberikan, tangan mereka gemetar, hati mereka seakan berhenti berdetak, dan ketika mereka melihat isinya, dunia terasa runtuh untuk kedua kalinya. Setiap dosa, setiap kesalahan, setiap kelalaian, tertulis dengan jelas. Tidak ada yang bisa mereka ingkari. Tidak ada yang bisa mereka sembunyikan. Teriakan penyesalan mulai terdengar. Seandainya aku tidak melakukan itu, seandainya aku mendengarkan peringatan, namun semuanya sudah terlambat. Di hadapan mereka, terbuka pemandangan yang mengerikan. Api yang menyala-nyala, panas yang tak tertahankan, dan penderitaan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Tidak ada jalan keluar, tidak ada akhir dari rasa sakit itu.
hanya penyesalan yang terus berulang tanpa henti. Dan kemudian, perhatian semua tertuju pada golongan ketiga, golongan yang paling istimewa. Mereka yang sejak awal berjalan dengan penuh keyakinan. Saat mereka dipanggil, tidak ada ketakutan di wajah mereka, hanya ketenangan dan harapan yang begitu kuat. Catatan amal mereka diberikan dengan penuh kemuliaan, dan ketika mereka melihatnya, senyuman yang tak pernah pudar muncul di wajah mereka. Karena apa yang menanti mereka bukan sekedar surga, tetapi kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah. Mereka disambut dengan penghormatan. Kenikmatan yang diberikan kepada mereka jauh melampaui apa yang diterima oleh golongan lainnya. Tempat tinggal yang indah, kebahagiaan yang sempurna, dan kedekatan dengan Allah yang tidak ternilai. Di titik ini, semua menjadi sangat jelas. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi pertanyaan. Kebenaran yang dulu sering diabaikan, kini berdiri nyata di hadapan semua manusia. Perbedaan antara ketiga golongan itu begitu nyata, begitu kontras, dan begitu menentukan. Tangisan kebahagiaan dan jeritan penyesalan bercampur menjadi satu. Namun tidak ada yang bisa mengubah keadaan, karena keputusan telah ditetapkan. Dan inilah puncak dari segalanya, di mana setiap jiwa akhirnya melihat kemana mereka akan pergi dan apa yang akan mereka hadapi untuk selama-lamanya. Setelah puncak ketegangan itu berlalu, perlahan suasana mulai berubah. Jika sebelumnya dipenuhi dengan teriakan, nangisan, dan ketegangan yang mengguncang jiwa, kini semuanya mulai meredah. Namun, bukan berarti menjadi tenang dalam arti yang menenangkan semua orang. Karena ketenangan yang hadir adalah ketenangan yang penuh kepastian. Sebuah kepastian yang tidak bisa diubah lagi. Manusia tidak lagi menunggu keputusan, karena keputusan itu telah ditetapkan. Tidak ada lagi harapan untuk mengubah nasib. Tidak ada lagi ketakutan akan hal yang belum terjadi, karena semuanya sudah terjadi. Di titik ini, setiap golongan mulai benar-benar merasakan hasilnya. Golongan kanan, wajah mereka kini benar-benar berseri. Kecemasan yang sebelumnya menyelimuti hati mereka perlahan menghilang tanpa sisa, digantikan oleh rasa syukur yang mendalam. Mereka saling memandang dengan senyuman yang penuh kelegaan. Ini benar, ini bukan mimpi. Langkah mereka kini terasa ringan, tidak ada lagi beban, tidak ada lagi ketakutan. Mereka mulai berjalan menuju tempat yang telah dijanjikan kepada mereka. Setiap langkah membawa mereka semakin dekat kepada kenikmatan yang nyata. Dan di dalam hati mereka muncul satu kesadaran yang begitu kuat. Semua perjuangan mereka di dunia tidak sia-sia. Sementara itu, golongan kiri, suasana di sekitar mereka berubah menjadi sunyi, namun sunyi yang mencekam. Tidak ada lagi teriakan sekeras sebelumnya, tidak ada lagi kepanikan yang liar. Yang tersisa adalah rasa hancur yang dalam. Mereka tidak lagi berteriak karena terkejut, tetapi karena mereka telah memahami kenyataan sepenuhnya. Beberapa tertunduk, diam, tanpa kata. Air mata mengalir, bukan hanya karena takut, tetapi karena penyesalan yang tak tertahankan. Penyesalan yang datang terlambat. Mereka mulai mengingat kembali kesempatan-kesempatan kecil yang dulu mereka abaikan, waktu-waktu yang terbuang tanpa makna, peringatan yang pernah mereka dengar, namun tidak mereka pedulikan. Kini semua itu terasa begitu besar, begitu berarti, dan begitu menyakitkan. Namun, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Waktu tidak akan kembali, kesempatan tidak akan datang lagi. Yang tersisa hanyalah menerima kenyataan yang terasa lebih berat daripada apapun yang pernah mereka bayangkan. Dan di antara dua suasana yang sangat berbeda itu,
golongan yang paling dekat dengan Allah. Mereka berada dalam keadaan yang paling tenang. Tidak ada kegelisahan, tidak ada kesedihan. Yang ada hanyalah ketentraman yang mendalam. Seolah-olah mereka telah melewati semua ini dengan keyakinan sejak awal. Mereka tidak banyak berbicara, karena hati mereka telah dipenuhi rasa cukup. Rasa cukup karena telah mendapatkan apa yang paling mereka harapkan. Kedekatan dengan Allah. Di titik ini, perbedaan antara ketiga golongan itu tidak lagi terasa seperti kemungkinan, tetapi telah menjadi kenyataan yang mutlak. Tidak ada lagi batas yang samar, tidak ada lagi ruang untuk berharap berpindah. Segala sesuatu telah berada pada tempatnya. Langit yang sebelumnya penuh keguncangan, kini terasa lebih stabil. Bumi yang sebelumnya berguncang hebat, kini seolah telah menyelesaikan tugasnya. Alam semesta yang tadi menjadi saksi kehancuran, kini menjadi saksi keadilan. Perlahan, manusia mulai berhenti melihat ke belakang. Tidak ada lagi yang menoleh ke kehidupan dunia. Karena mereka sadar, dunia itu telah benar-benar selesai. Dan tidak ada satupun yang bisa mereka bawa, kecuali amal mereka. Di momen inilah, hati manusia benar-benar memahami satu hal, bahwa semua yang dulu terasa besar di dunia, ternyata sangat kecil dibandingkan dengan apa yang mereka hadapi sekarang. Harta, jabatan, popularitas, semua itu tidak memiliki nilai di tempat ini. Yang bernilai hanyalah iman dan apa yang dilakukan karena Allah. Suasana semakin tenang. Namun, di balik ketenangan itu, tersimpan perasaan yang sangat dalam. Bagi sebagian, itu adalah ketenangan penuh kebahagiaan. Namun bagi sebagian lainnya, itu adalah ketenangan yang dipenuhi penyesalan tanpa akhir. Dan disinilah, ketegangan yang sebelumnya memuncak, benar-benar telah mereda. Perlahan, semuanya menjadi semakin jelas. Jika sebelumnya manusia dipenuhi tanda tanya, kini tidak ada lagi yang perlu dipertanyakan. Semua telah tersingkap, semua telah diperlihatkan, semua telah diputuskan. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi yang tersembunyi di balik hati manusia. Apa yang dulu disembunyikan dalam diam, apa yang dilakukan tanpa diketahui orang lain, kini tampak nyata tanpa bisa ditutup-tutupi. Di titik ini, manusia benar-benar memahami arti keadilan yang sesungguhnya. Keadilan yang tidak berpihak, tidak bisa dimanipulasi, dan tidak bisa dihindari. Setiap jiwa menerima, persis sesuai dengan apa yang pernah ia lakukan. Tidak lebih, tidak kurang. Golongan kanan kini melangkah dengan penuh keyakinan. Tidak ada lagi keraguan di hati mereka. Tidak ada lagi kekhawatiran akan masa depan, karena masa depan mereka telah jelas dan penuh dengan kebaikan. Mereka mulai memasuki kehidupan baru, kehidupan yang tidak mengenal rasa lelah, tidak ada kesedihan, tidak ada rasa kehilangan. Semua yang mereka rasakan adalah kebahagiaan yang terus bertambah. Dan yang paling menenangkan, mereka tahu bahwa semua ini tidak akan pernah berakhir. Di sisi lain, golongan kiri juga mulai memahami nasib mereka sepenuhnya. Jika sebelumnya masih ada harapan kecil, kini harapan itu benar-benar hilang. Bukan karena mereka tidak ingin berharap, tetapi karena mereka tahu tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Wajah-wajah mereka kosong, tatapan mereka hampa, bukan karena tidak merasakan apa-apa, tetapi karena rasa yang ada terlalu berat untuk diungkapkan. Penyesalan kini tidak lagi berupa kata-kata, tetapi menjadi bagian dari keberadaan mereka. Sesuatu yang terus menyertai, tanpa jeda, tanpa akhir. Dan di antara semua itu, golongan yang paling dekat dengan Allah berada dalam keadaan yang paling damai. Tidak ada gejolak, tidak ada kegelisahan. Hati mereka tenang, setenang lautan yang tidak lagi berombak. Mereka tidak hanya mendapatkan balasan,
tetapi juga mendapatkan kedekatan yang menjadi tujuan terbesar dalam hidup mereka. Di titik ini, semua perjalanan telah mencapai akhirnya. Tidak ada lagi bab berikutnya yang perlu ditunggu. Tidak ada lagi perubahan yang akan terjadi. Setiap jiwa telah sampai pada tempatnya masing-masing. Dan untuk pertama kalinya, manusia benar-benar menyadari bahwa kehidupan dunia yang dulu mereka jalani dengan segala kesibukan, ambisi, dan keinginan hanyalah sebuah perjalanan singkat. Sebuah ujian yang hasilnya kini sedang mereka rasakan. Perasaan yang muncul pun berbeda-beda. Ada yang dipenuhi syukur tanpa henti, ada yang tenggelam dalam penyesalan yang mendalam. Namun satu hal yang sama, semua telah memahami kebenaran. Tidak ada lagi yang menyangkal, tidak ada lagi yang meragukan. Semua janji Allah telah terbukti nyata. Dan di momen yang hening itu, tidak ada lagi suara perlawanan, tidak ada lagi usaha untuk melarikan diri. Yang ada hanyalah penerimaan. Penerimaan terhadap takdir yang telah ditetapkan sejak awal. Sebuah akhir yang sebenarnya adalah awal dari kehidupan yang tidak akan pernah berakhir. Kini, segalanya telah benar-benar sampai pada garis akhirnya. Tidak ada lagi perpindahan, tidak ada lagi perubahan, tidak ada lagi kesempatan kedua. Setiap jiwa telah berada di tempat yang menjadi tujuan akhirnya. Golongan kanan, mereka kini hidup dalam kebahagiaan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Bukan sekedar kebahagiaan sesaat, tetapi kebahagiaan yang terus mengalir tanpa henti. Wajah mereka berseri, hati mereka dipenuhi rasa syukur. Mereka saling berbincang, mengenang kehidupan dunia yang dulu terasa panjang, namun kini terlihat begitu singkat. Mereka menyadari betapa setiap kesabaran, setiap doa, dan setiap kebaikan kecil telah membawa mereka pada kebahagiaan ini. Sementara itu, golongan yang paling dekat dengan Allah, mereka berada pada tingkat yang jauh lebih tinggi. Tidak hanya merasakan kenikmatan, tetapi juga kedekatan yang luar biasa dengan Sang Pencipta. Hati mereka dipenuhi ketenangan yang sempurna. Tidak ada lagi yang mereka cari, karena mereka telah mendapatkan segalanya. Inilah puncak dari semua harapan yang dahulu mereka perjuangkan dengan penuh kesungguhan. Namun, di sisi lain, golongan kiri menjalani kenyataan yang sangat berbeda. Tidak ada lagi penolakan, tidak ada lagi alasan. Yang ada hanyalah penyesalan yang terus berulang. Mereka menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Bukan karena mereka tidak tahu, tetapi karena mereka memilih untuk mengabaikan. Dan kini, mereka harus menerima akibat dari pilihan itu. Di titik ini, seluruh kisah kehidupan manusia di dunia benar-benar telah selesai. Semua yang dulu terasa penting, semua yang dulu dikejar, semua yang dulu dibanggakan, telah hilang tanpa bekas. Yang tersisa hanyalah iman dan amal. Dan dari situlah ditentukan kehidupan yang abadi. Inilah akhir dari perjalanan dunia, namun sekaligus awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Sebuah kehidupan yang tidak akan pernah berakhir dan tidak akan pernah bisa diulang kembali. Maka, pertanyaannya kini bukan lagi tentang cerita ini, tetapi tentang kita. Jika hari itu datang, kita akan berada di sisi yang mana? Kisah dalam surah Al-Waqiah bukan sekedar cerita tentang akhir zaman, tetapi cermin untuk kita hari ini. Bahwa setiap detik yang kita jalani, setiap pilihan yang kita ambil, sedang menentukan kita akan berada di golongan yang mana.
Jangan tunggu nanti, jangan tunggu sempurna, karena waktu yang kita punya tidak pernah kita tahu kapan berakhir. Mulailah dari sekarang, perbaiki sholat, perbanyak kebaikan, dan jaga hati agar tetap dekat dengan Allah. Kalau kamu merasa cerita ini mengingatkan dan menguatkan, yuk dukung channel Check-in, cerita dan kisah inspiratif dengan cara like, share, dan subscribe.